Hai guys, jadi kita lagi ada di museum bersejarah Iya, yang berada di Kota Tua. ikutin kita terus yuk. Masa bercocok tanam atau Neolitikum adalah masa ketika manusia mulai hidup menetap dan menghasilkan makanan sendiri dengan bertani dan beternak. Alat yang digunakan sudah lebih halus karena batu diasah seperti kapak pesergi dan kapak lonjong. Pada masa perunggu dan besi, manusia mulai menggunakan logam. Perunggu dibuat dari campuran tembaga dan timah, sedangkan besi lebih kuat dan lebih tahan lama. Alat yang dihasilkan seperti kapak, perhiasan, cangkul, pisau, dan senjata lainnya. Pembuatan alat batu dilakukan dengan teknik penyerpihan atau dipukul hingga tajam, pengasahan, diasah halus, dan pengobaran, membuat lubang. Jenis alatnya diantara lain adalah kapak genggam, alat serpih, mata panah, dan alat penumbuk. Prestasi Tugu dan Kerajaan Tarumanegara. Prestasi Tugu ditemukan di Jakarta Utara pada tahun 1878. Usianya lebih dari 1500 tahun. Dibuat pada masa Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara, abad ke-5 Masehi. Isinya menceritakan tentang raja yang berhasil menggali sungai, yaitu sepanjang 11 km dalam 21 hari, untuk mencegah banjir dan mengairi sawah rakyat. Kerajaan Tarumanegara menganut agama Hindu, terutama aliran Wisnu, yang bercampur dengan kepercayaan lokal. Raja Purnawarman disembah sebagai titisan Dewa Wisnu, tercermin dari artefak tapak kaki pada prasasti. Artefak pentingnya banyak tersimpan di Kota Tua. Beberapa contoh dari artefak kuno Tarumanegara seperti prasasti Ciaruten, batu peninggalan yang memuat cetakan tapak kaki Raja Purnawarman yang dianggap suci sebagai jejak kaki Dewa Wisnu. Kerajaan Sunda didirikan oleh Jayasingh Hawarman. Kerajaan ini mencapai kejayaan di bawah Raja Purnawarman yang terkenal dengan prasasti Tugu dan pembangunan saluran irigasi. Miniatur barang-barang rumah bangsawan di Batavia pada abad ke-19 yang menunjukkan gaya hidup kaum elit pada masa kolonial. Selain itu, terdapat 3 adegan keputusan pengadilan yang melambangkan sistem hukum pada saat itu. Secara keseluruhan, karya ini menyoroti kehidupan sosial bangsawan sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum berperan dalam masyarakat kolonial. Berbagai macam mata uang Indonesia dari masa ke masa. Inilah perjalanan uang Indonesia sejak merdeka. Pertama terbit Ori tahun 1945, Oyang Republik Indonesia, untuk menggantikan uang Jepang. Lalu muncul seri hewan, seri pekerja, sampai seri pahlawan yang kita pakai sampai saat ini. Tahun 1965 pernah ada senering, uang Rp1.000 dipotong menjadi Rp1. Uang terbaru tahun 2022 punya gambar tarian daerah dan pemandangan alam Indonesia.
Lahirnya kota Batavia merupakan momen krusial dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara, yang ditandai dengan penghancuran kota pelabuhan Jayakarta oleh VOC pada tahun 1619. Untuk wali kota Jakarta periode 1953 sampai 1958 yang menjabat adalah Sudiro. Ia berperan dalam membangun awal Jakarta setelah Indonesia merdeka, termasuk penataan kota dan pemerintahan. Balai Kota Batavia pada masa kolonial Belanda awalnya digunakan sebagai pusat pemerintahan di Batavia. Setelah masa kolonial berakhir, bangunan ini tidak lagi dipakai sebagai kantor pemerintahan. Gedung-gedung di Kota Tua mengalami transformasi fungsional yang sangat signifikan, bertransformasi dari pusat administrasi dan komersial kolonial menjadi museum sejarah. Perubahan utamanya meliputi gedung balai kota yang menjadi museum Fathahillah, gereja Belanda yang menjadi museum wayang, dan gedung seni rupa yang menjadi museum seni. Lukisan Vender Para. Ini adalah lukisan Gubernur Jenderal Petrus Albertus Vender Para yang memimpin VOC pada tahun 1761 sampai 1775. Di lukisan, ia duduk dengan pakaian mewah. Di belakangnya terlihat ada kota Batavia. Ironisnya, di masa Vender Para yang suka pesta pora, VOC justru mulai bangkrut karena korupsi. Lukisan ini jadi pengingat bahwa pemimpin hidup mewah, tetapi perusahaannya hancur. VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 setelah mengalami kemunduran panjang sejak abad ke-18. Faktor penyebab utama kebangkrutan VOC adalah korupsi yang merajalela, utang yang menggunung, biaya perang yang tinggi, persaingan dagang, bahkan biaya operasional tinggi dan manajemen yang buruk. Ruang Indis dan gaya bangunan. Ruang Indis menceritakan Batavia saat sudah dikuasai oleh Belanda, bukan VOC lagi. Ini masa tempo dulu, abad 19 sampai 20. Kota Batavia dibangun dengan bergaya Eropa tropis, yaitu jendelanya yang besar, plafonnya yang tinggi, terasnya yang luas. Orang Betawi adalah penduduk asli Jakarta yang terbentuk dari percampuran berbagai budaya seperti Melayu, Arab, Tionghoa, dan Eropa sejak masa Batavia. Karena itu, budaya Betawi sangat beragam dan khas. Dalam budaya Betawi, perhiasan pengantin biasanya dipakai oleh pengantin wanita seperti mahkota dan aksesoris emas yang mencolok, melambangkan keindahan, kemakmuran, dan kehormatan dalam pernikahan. Alat cetak kue 1 digunakan untuk membuat kue tradisional Betawi yang berbahan tepung kacang hijau dan gula. Cetakan ini biasanya dari kayu dengan ukiran tertentu sehingga kue memiliki bentuk yang indah dan khas. Transformasi tata kelola dari Batavia ke Jakarta adalah perjalanan panjang menuju modernisasi perkantoran yang berevolusi dari pusat administrasi kolonial menjadi kota global berbasis teknologi. Perubahan ini ditandai dengan perbaikan sistem yang modern sejak awal abad ke-20. Pada awal perubahan nama Batavia menjadi Jakarta yaitu ketika Jepang menduduki Indonesia. Jepang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta pada tahun 1942 dan menjadikannya pusat administrasi. Setelah kemerdekaan, Jakarta dikonsolidasikan sebagai ibu kota negara, mempertegas status administratif khusus. Pada era modern, pada tahun 1970 sampai tahun 2000, Ali Sadikin adalah orang yang membangun Jakarta sebagai kota metropolitan yang modern. Normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan penguatan tanggul sungai atau pesisir. Tata kelolanya berfokus pada penataan wilayah administratif untuk mengelola kepadatan penduduk dan pembangunan infrastruktur.
Lahirnya kota Batavia merupakan momen krusial dalam sejarah kolonial Belanda di Nusantara, yang ditandai dengan penghancuran kota pelabuhan Jayakarta oleh VOC pada tahun 1619. Penjelasan tombak. Tombak adalah salah satu senjata tertua manusia. Sudah dipakai sejak 400.000 tahun lalu. Zaman batu, manusia membuat mata tombak dengan cara memecah batu sampai runcing. Lalu diikat ke kayu memakai rotan. Zaman perunggu, mata tombaknya dicor dari logam. Fungsinya untuk berburu dan perang. Di Indonesia, tombak jadi senjata prajurit kerajaan. Bahkan ada yang dianggap pusaka. Sampai sekarang, tombak masih dipakai dalam tarian adat. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia mulai abad ke-16 didorong oleh pencarian rempah-rempah, jatuhnya Konstantinopel, motivasi 3G atau gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel menyebarkan agama, lalu perkembangan teknologi yang memungkinkan bangsa Eropa untuk menjelajah samudera karena memiliki ilmu navigasi yang semakin maju. Bangsa-bangsa Eropa yang datang, yang pertama adalah Portugis, yang pertama kali menaklukkan Malaka, lalu mencapai Maluku tahun 1512, disusul oleh Spanyol yang tiba di Maluku, dan kemudian terlibat konflik dengan Portugis pada tahun 1521. Kelapa dan Jakarta di catatan sejarah. Sebelum menjadi Jakarta, kota ini mempunyai dua nama penting. Pertama yaitu Sunda Kelapa, pelabuhan utama kerajaan Sunda pada abad ke-12. Pedagang Portugis mencatat ini adalah pelabuhan lada paling ramai pada tanggal 22 Juni 1527. Fathahillah dari Demak merebutnya dan mengganti nama menjadi Jayakarta, yaitu yang berarti kota kemenangan. Lalu pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta dan membangun kota Batavia di atasnya. Timeline sejarah Indonesia 3500 sebelum Masehi sampai 2016. Di awal dimulai kebudayaan pemburu pengumpul Toala di Sulawesi, migrasi bangsa Austronesia ke Nusantara, masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari India, ditandai berdirinya kerajaan tertua seperti Kutai dan Tarumanegara, kejayaan kerajaan Sriwijaya, berdirinya kerajaan Majapahit, dan masuknya pengaruh Islam yang membentuk kesultanan seperti Samudra Pasai dan Demak. Portugis menaklukkan Malaka, dimulai era kolonialisme Eropa. Pendirian VOC oleh Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. VOC dibubarkan, Nusantara resmi menjadi wilayah jajahan pemerintahan Belanda. Penjara bawah tanah laki-laki dan wanita. Di bawah Museum Fathahillah ada penjara bawah tanah peninggalan Belanda. Dibangun tahun 1710. Ruangnya yang sempit, gelap, pengap, dan lembab.
Di dalam satu sel 3x3 meter bisa diisi 15 atau lebih orang tahanan. Dipisah antara laki-laki dan perempuan. Banyak tahanan pribumi yang melawan VOC mati di sini karena penyakit. Penjara ini menjadi saksi bisu kejamnya penjajahan Belanda di Batavia. Ruang kamar Diponegoro adalah ruangan yang menggambarkan tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro, seorang tokoh penting dalam perlawanan terhadap Belanda pada Perang Jawa. Ruangan ini biasanya ditata sederhana, mencerminkan kehidupan Diponegoro yang tidak mewah meskipun berasal dari kalangan bangsawan. Di dalamnya terdapat benda-benda seperti tempat tidur, perlengkapan pribadi, dan barang yang berkaitan dengan aktivitas spiritualnya. Secara umum, ruangan ini menunjukkan kepribadian Diponegoro yang sederhana, religius, dan tegas dalam perjuangannya melawan penjajah.